Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ashabal fadilatul a'izzah, para alim, para ulama, masyayikh wal habaib, wa ala ru'usihim Habib Ahmad bin Yahya, jazakumullah bi khudurikum atas kedatangan dan juga pembacaan sholawat, sehingga insya Allah kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Al-Mukarram Kiai Haji Mas Zainal Mukhyiddin dan seluruh para asatid Pondok Pesantren Al-Mizan, Mama Haji Qasim Fauzan dan seluruh keluarga besar Akar Jati Cirebon, dulur Kang Maman, dan juga para guru di MTS, SMA, SMK Al-Mizan, serta pengurus Patayat Nahdlatul Ulama dipimpin langsung oleh pimpinannya Al-Mukarramah Ibu Nyai Haja Ufik Rofiqo. Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi dan keluarga besar mengucapkan uhanniukum bitahniati Idul Fitril Mubarak. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita ketemu lagi Ramadan yang akan datang. Orang yang paling rugi adalah orang yang saat kemarin menemukan Ramadan, tapi kita menyia-nyiakannya tidak dengan mengisi Ramadan. Ada orang yang di 10 hari terakhir Ramadan malah sibuk marema di pasar, kayak Bu Eli. Mudah-mudahan Bu Eli panjang umur, sehingga nanti kalau sudah kaya raya baru sholatnya rajin. Amin. Bapak Ibu sekalian, orang yang rugi adalah orang yang saat Ramadan kemarin kita menyia-nyiakan untuk tidak menghatamkan Al-Quran. Padahal Al-Quran akan memberi syafaat bagi kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang rugi di bulan Ramadan kemarin adalah orang yang masih juga musuhan dengan tetangga, sehingga tetangga tanggal 1 bulan Ramadan sudah beli pakaian, kita pun panas. Akhirnya kita beli pada tanggal keduanya. Akhirnya yang kebagian tanggal 17 bingung gak kebagian bahan. Dia nyari yang paling unik dan ketemu taplak meja milik Pak RT. Orang yang paling rugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Makanya hari ini kita termasuk orang yang terus menerus saling mengirimkan gambar minal aizin, dibalas lagi dengan gambar minal aizin. Gambarnya saling memaafkan, tapi hatinya tidak saling memaafkan. Termasuk ada yang tidak sopan juga, menyiapkan kue begitu rapi di meja-meja kita, tetapi pas dibuka sholatipnya belum dibuka, sehingga tamu berupaya membuka kue itu dan mengambil kesimpulan kue itu tidak boleh dimakan. Ada lagi yang pintar di bulan Ramadan, mengirimkan daging ke tetangganya tapi dicirian heula. Dia tunggu seminggu kemudian daging itu balik lagi ke dirinya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan memang bulan yang sangat mengasyikkan, dirindukan dan aneh. Tetapi doa Rasulullah SAW mohon diikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan hadar Ramadan tahun ini akhir ahdina, akhir dari perjanjian kami, akhir dari umur kami. Waj'alna, jadikanlah kami semuanya yang hadir tempat ini marhuman, dianugerahkan kasih sayang. Wala taj'alna, dan jangan kau jadikan kami semuanya mahruman, yang ditolak dari kasih sayangmu. Al-Fatihah. Yang kedua, ibu-ibu bapak sekalian, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Covid ini adalah cara Allah memberikan kita pelajaran. Allah sudah menitipkan pesan kepada seluruh para ulama, para habaib, tutup mulutmu, jangan mencaci maki orang, jangan sombong, jangan takabur,
jangan nyebut-nyebut milik orang jadi milik sendiri. Kita tetap sombong, kita tetap takabur, kita tetap mencaci maki orang. Maka turunlah COVID, kita pakai masker supaya nggak ngomong apa-apa. Setuju, Bu? Allah pun bilang, cuci tanganmu, basuh wajahmu, agar kamu mau untuk memberi kepada orang lain. Tetapi kita masih aja pelit, keken mengkene, mereka hese, cap jahe. Maka Allah sengaja ibu-ibu, tiba-tiba orang dengan begitu asiknya dan ikhlas mengeluarkan uang untuk rapid test yang 900.000, PCR. Saya punya menteri, Bu, teman saya, dia kena kemarin COVID-19, dia habis 980 juta hanya untuk sembuh dari COVID. Kita tahu bintang-bintang Bollywood di India mengeluarkan uang ratusan juta untuk pindah ke Baladewa dan Uni Emirat Arab karena ingin lari dari COVID. Allah sekedar mengatakan, kenapa tidak engkau keluarkan uang itu untuk sedekah? Kenapa tidak engkau keluarkan uang itu sedikit apapun untuk saling membantu orang lain? COVID pun memberikan kita pelajaran, ternyata kematian itu betapa dekat-dekat kita. Kalau dulu matinya satu-satu, sekarang berjamaah. Kalau kemarin matinya, oh si Anu mati, sekarang tiba-tiba yang mati saudara kita, guru kita, ulama-ulama kita. Dan Allah memberikan kematian ini. Kalau hari ini mereka yang pergi, besok lusa bagian kita yang akan menyusul mereka. Jangan takut dengan kematian selama kematian itu diisi dengan kebaikan. Jangan juga jumawa dengan kesehatan, karena dari COVID-19 ini 70 orang yang meninggal dunia justru orang yang sehat. Yang mati yang diharapkan warisannya justru tidak mati-mati. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita tidak perlu untuk menangisi apapun kecuali jaga kesehatan, tetap pakai masker. Insyaallah ibu-ibu bapak Pondok Pesantren Al-Mizan nanti di bawah koordinasi Ibu Haji Upik bisa untuk kita minta maskernya agar kita pakai masker. Karena kemarin saya dapat cerita dari Bu Haji Titin, di pasar Sindang Laut ada yang meninggal dunia bukan karena COVID, tapi karena maskernya nggak dicuci 2 minggu. Itu bahaya, Bapak. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, datang di sini untuk mendoakan rakyat Palestina. Kita takbir bareng-bareng. Takbir. 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 Salam Nabi Muhammad. Siapa Israel? Wah, saya mau ngomong gitu. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, Ismail yang melahirkan nanti Nabi akhir zaman yang kita harapkan syafaatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dari Nabi Ishak lahirlah Yakub. Yakub punya anak 12. Anak keempatnya namanya Yahuda. Dia membuat sebuah sistematik keberagamaan yang namanya Yahudi. Yahudi ibu-ibu punya nasib, pernah mengalami kejayaan di zaman Raja Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Mereka punya kerajaan besar di salah satu bukit yang namanya Zion. Makanya ketika mereka akhirnya di kerajaan terakhir namanya Raja Zedekia, mereka tiba-tiba dikalahkan oleh Romawi, dikalahkan Bizantium. Mereka diusir oleh Nebukadnezar, mereka diusir oleh Romawi. Mereka akhirnya menyebar kemana-mana. Itulah masa di mana mereka disebut dengan Exodus. Mereka terusir dari Mesir tahun 1300 sebelum Masehi. Mereka pun diusir di beberapa tempat, tapi mereka masih punya harapan ingin kembali ke negara impian mereka. Mereka membaca Taurat, mereka pun membaca Injil, mereka pun membaca Al-Quran. Surat Al-Maidah 21 di mana Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai Bani Israel, masuklah kembali ke Baitul Quds, karena itulah tanah yang telah ditetapkan untukmu. Mereka terus berambisi Bapak untuk masuk. Tetapi ketika Palestina akhirnya masuk di sana dan dikuasai oleh mereka, orang-orang Bani Israel sedikit-sedikit masuk.
Apalagi ketika tahun 1948 hampir 38 juta Yahudi dibunuh oleh Nazi Hitler. Mereka semakin punya keyakinan bahwa mereka harus punya negara apapun caranya. Pelajaran pertama bagi kita, bersyukurlah kita punya tanah air Indonesia. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu tadhkirah. Barang siapa yang tidak punya tanah air tidak akan punya sejarah. Kalau tidak punya sejarah, maka kita akan diburu seperti Israel. Kita akan dikejar-kejar seperti Rohingya. Kita akan dimusnahkan seperti kaum Kurdi. Kita bersyukur punya Indonesia. Alhamdulillah. Maka cintai Indonesia. Hubbul watan minal iman. Di tempat saya berdiri ini akan berdiri ibu-ibu perpustakaan Al-Mizan senilai 4,9 miliar. Jadi tahun depan ini sudah ada perpustakaan besar. Pak Ade dan Pak Haji Asep, ibu-ibu sedang mengupayakan ini dan tahun depan jadi. Dan salah satunya tulisan ini yang nggak akan hilang, hubbul watan minal iman. Yang kedua, kita belajar dari Israel. Israel itu negara orang-orangnya pinter, orang-orangnya hebat, tapi mudah sombong, mudah takabur, nggak suka dengan kemapanan. Makanya dia perang melawan Firaun, dia pun hadapi Romawi, dia serang siapapun yang ada di dalamnya. Akhirnya mereka terusir di mana-mana. Hari ini mereka mengusir orang-orang yang sudah punya tanah di Palestina. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kita memohon kepada seluruh dunia, terutama dunia Islam, agar bersatu. Jangan ada orang yang terusir dari tanahnya sendiri. Jangan ada orang yang terusir dari rumah yang sudah dibelinya sendiri. Itu pentingnya ibu-ibu. Jadi kita hari ini melihat bagaimana Hamas tiba-tiba meluncurkan 1.300 rudal dan uangnya ngutip dari orang Palestina. Rudalnya milik Israel. Apa enggak gila, bayangin? Pura-pura membela, pada sebenarnya mereka hidup di daerah yang mewah. Maka kita berteriak, jangan ada satupun di antara kita yang justru tertawa di atas tangisan orang lain. Jangan ada orang yang bersorak-morai dalam kekayaan sementara ada tetangga kita yang kelaparan. Jangan ada di antara kita yang hari ini tidak pernah punya kepedulian pada sesama. Israel menjadi bukti begitu banyak orang-orang yang hari ini bersuka cita di tengah derita orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Yang terakhir ada cerita ibu-ibu. Kemarin ada yang tanah namanya Sheikh Jarrah. Di sana ada 36 ibu-ibu dibunuh secara membabi buta. Dan perut-perut mereka yang mengandung isi anak-anak Palestina itu dibudal badil dengan bayonetnya pendudukan Israel. Ada cerita menarik di daerah Sheikh Jarrah itu. Ada satu masjid yang diawasi oleh tentara Israel. Ketika ditanya, kenapa engkau memperhatikan masjid kecil itu? Bukankah Israel tidak pernah kalah? Ketika tanggal Mei 48 mereka merdeka, ada 13 negara Arab menyerang Israel. Semua negara Arab itu kalah. Ketika mereka diserang di hari Sabtu, walaupun mereka tidak menggunakan senjata, Israel itu ibu-ibu punya sawahnya aja 4 tingkat. Dia bisa membuat tomat yang rasa apel, cabai rasa anggur. Mereka bisa membuat yang namanya pertanian tidak perlu memakai disiram, tapi memakai namanya digital farming. Al-Mizan sudah punya ibu-ibu teknologi Israelnya, dipimpin Pak Asep. Al-Mizan makanya nanti kita punya pertanian, pesanan pertanian di Wanajaya, mohon doanya. Kita pun punya ibu-ibu nanti punya pesantren di Sumedang, pesantren Marga Mulia, Al-Mizan Marga Mulia. Nah, kita doakan mudah-mudahan kubunya bibi saya, Bi Neneng Wardah, amin. Ini turunan Arab juga ibu-ibu. Doakan mudah-mudahan jadi kubu, supaya pesantren Al-Mizan Wanajaya dijaganya oleh kubu perempuan, amin. Al-Fatihah. Ketika
Ketika ditanya tentara Israel, kenapa masjid itu dijaga? Kata Israel, saya tidak takut dengan demo sebesar apapun, karena seluruh media dikuasai jaringan Israel. Mereka selalu punya prinsip, the good news is the bad news, the bad news is the good news. Ngertos boten bu? Yalah, pokoknya bismillah lah. Yang ikut sawalan tahun ini rematiknya hilang. Ibu-ibu yang bukan akal jati nih, lihat, ibu-ibu ini udah datang dari 5:30, sudah berjejer di sini. Dan sudah menghadap ke kiblat karena punggungnya sedang dibakar matahari pagi. Bapak ibu-ibu, kata Israel, kami tidak takut dengan embargo ekonomi, karena yang menguasai ekonomi adalah kami. IMF, IDB, seluruh hutang-hutang termasuk hutang Indonesia itu di bawah lobi-lobi Israel. Kami tidak takut dengan demo sebesar apapun, karena kami sudah menjadi negara yang independen. 9 juta penduduknya, tetapi otak di lobi-lobi Yahudi semua ada di Eropa, di Amerika, dan di beberapa tempat. Termasuk negara-negara Afrika seperti Angola dan sebagainya dikuasai Israel. Kata Israel, silakan teriak takbir sekeras-kerasnya. Tetapi Arab Saudi sudah menjadi sahabat kami. Qatar sudah menjadi sahabat kami. Uni Emirat sudah menjadi sahabat kami. Erdogan yang katanya hebat pun, kata Israel, hebat sebelah mananya coba Turki. Mereka punya kedutaan besar di tempat kami. Perdagangannya tertinggi dengan negara-negara kami. Kalau berani Turki untuk melawan kami, kata Israel, ayo tutup kedutaan besarnya. Ayo hentikan perdagangannya. Mereka nggak berani bu. Kalau persoalan weteng, nggak ada yang berani. Ya bu, kalau soal perut itu selesai semuanya. Lalu apa yang kau takutkan? Kata Israel, yang aku takutkan hanya 2. Yang pertama, bila masjid itu sholat subuhnya penuh. Dan yang kedua, bila setelah sholat subuh anak-anak Palestina itu menghafalkan Quran, sehingga di Palestina tahun 2019 ada 10.000, satu tahun loh bu, 10.000 anak-anak Palestina hatam Quran, hafal Quran pada usia 7 tahun. Inna nahnu nazzalna dzikra lahafidun. Israel takut bila masjid kita penuh. Israel takut kalau anak-anak kita ngerti agama. Israel takut bila anak-anak kita hatam Quran. Makanya ayo ibu-ibu semuanya, nanti anak-anaknya yang sudah mau masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, SMK, kita masuk di Al-Mizan semuanya. Siap? Lihat anak tetangganya, lihat anak saudaranya. Yang mampu, yang tidak mampu kita sekolahkan di sini, kita didik di sini dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang duduk di sini guru-gurunya semua bu. Lihat makmur semua, lihat. Coba Pak Nur bisa lihat. Ibu-ibu. Ini ibu-ibunya, anak-anak muda semuanya akan mendidik anak-anak ibu semuanya untuk dididik menjadi orang-orang yang akan membuat takut Israel. Israel tuh nggak perlu dilawan. Cara melawan Israel adalah didik anak kita mengerti Al-Quran, hatam Al-Quran, hafal Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Itu dari saya. Bapak Ibu sekalian, teknisnya tolong duduknya yang rapi. Nanti di pangkuan Bapak Ibu akan dibagikan ketupat lebarannya. Sudah didoain semuanya. Nah lalu yang nggak beres sebelah sana tuh, red gitu. Setelah itu oh iya, ibu-ibu nanti saya sawer ke ibu-ibu. Tapi ibu-ibu yang mau sawer ke Al-Mizan nggak apa-apa. Oke? Saya sawernya 2.000-an, 5.000-an, ibu boleh 20.000, 30.000 dan sebagainya. Apalagi calon kuwu, kalau calon kuwu sodakonya harus gede. Ya kan bu? Oke? Kotak amal nanti sambil saya baca lihom satun. Sallallahu Nabi Muhammad. Hidup ini dengan cahaya dan cinta. Li khamsatun nutfi biha ilhamima
samudranya hikmah li khamsatun. Ibu-ibu tetap duduk ya. Sallu ala Nabi Muhammad.